Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, apa kabar semuanya di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Untuk prakarya materi ketiga ini kita akan membuat karya kerajinan dari bahan serat. Oke, kalian perhatikan materi yang ibu sampaikan dengan seksama. Nah, di sini kita lihat bersama anak-anak ya, di situ sudah Ibu tampilkan yaitu tanaman yang hidup di air, warnanya hijau. Nah, biasanya terdapat di sungai. Membuat kerajinan dari bahan serat eceng gondok. Eceng gondok merupakan salah satu jenis tumbuhan yang mengapung dan memiliki nama latin Eichhornia crassipes. Eceng gondok sendiri sering dianggap tanaman pengganggu atau liar yang merusak lingkungan perairan. Tumbuhan ini di kolam yang dangkal, danau, rawa, sungai, saluran air, dan tempat penampungan air. Nah, jadi di sini biasanya eceng gondok ini jika tidak digunakan, dia semakin banyak. Kemudian eceng gondok ini jika kita tidak gunakan dengan baik, maka dia hanya menjadi sebuah masalah bagi kita. Bisa membuat perairan itu jadi mampet, ya kan? Nah, dan sebaliknya, apabila kita gunakan dengan baik, contohnya membuat kerajinan misalkan, atau digunakan dengan benar, maka dia akan menghasilkan pundi-pundi rupiah atau menghasilkan nilai jual yang tinggi. Ya, yang selanjutnya, bagaimana membuatnya, Bu? Kita kan belum pernah praktek, Bu. Oke. Membuat kerajinan dengan hasil yang bagus dan menarik serta harga jual yang sangat tinggi. Nah, ada prosesnya. Menjadikan suatu kerajinan atau membuat sesuatu kerajinan itu semuanya ada tahapannya, ada langkahnya, ada prosesnya. Ya, perhatikan ya anak-anak ya. Nah, kerajinan dari eceng gondok. Salah satu contohnya kita lihat di sini ada tas dari eceng gondok, ya kan? Eceng gondoknya diapain, Bu? Pertama dikeringkan, dijemur sampai kering, sampai kemudian dirapikan, kemudian dianyam, ini teknik anyam. Nah, jadilah tas yang harganya tinggi. Nah, yang kedua di sini contohnya ada dari topi dari eceng gondok. Nah, kan kita nggak menyangka ya topinya bagus banget padahal dari tanaman yang liar tadi. Nah, yang ketiga di sini ada sandal dari eceng gondok. Nah, biasanya juga banyak dijual di pasar ya, di pasaran, karena memang memiliki daya jual yang sangat tinggi. Ya, salah satu kerajinan dari eceng gondok sendiri. Oke, yang selanjutnya ini langkah pembuatannya. Nah, langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, kita siapkan bahannya dulu. Untuk membuat kerajinan dari eceng gondok pertama itu adalah bahannya dulu apa? Nah, ya. Kita lihat yang pertama eceng gondok ada di gambar di samping ya. Di sampingnya ada gambar eceng gondok yang sudah dikeringkan dan diikat. Nah, yang kedua apa alatnya, yaitu gunting. Nah, ya, gunting supaya kita mudah dalam membentuk eceng gondok. Yang ketiga alatnya ada benang untuk menjadikan satu eceng gondok itu dianyam kemudian diikat dengan benang. Selanjutnya ada kertas untuk membuat pola tas itu sendiri. Kemudian ada lagi kuas warna, ya kan, untuk mewarnai tasnya. Kita mau berkreasi bentuknya apa, bunganya lukisannya apa, kita bisa melukis di atas eceng gondok itu sendiri. Nah, ini langkahnya ya. Lihat di samping ada gambar tas yang sangat cantik. Kalau menurut Ibu, kalau di pasaran
itu pasti mahal harganya ya, bisa ratusan ya. Nah, padahal itu dari tumbuhan eceng gondok yang kita hanya anggap itu sebagai tumbuhan yang liar. Tapi kalau diolah menjadi kerajinan bisa harganya mahal. Yang pertama langkahnya, cari eceng gondok di sekitaran sungai atau kalian dapat mencarinya di pengepul eceng gondok. Nah, biasanya kalau misalkan kita sekarang tinggal di kota, biasanya ada di tempat pernak-pernik ya, dijual secara bebas dan harganya nggak mahal kok. Yang kedua, cuci dan semprot eceng gondok sampai bersih hingga kotoran dan baunya hilang. Ya, kalau kita ngambil langsung dari sungai. Pisahkan eceng gondok dari tangkal dan daunnya dengan menggunakan gunting. Ya, tadi kan ada daun dan batangnya. Setelah kalian melakukan pemilahan, jemur eceng gondok di bawah terik matahari. Yang kelima, mulailah melakukan penganyaman. Sebenarnya nggak gampang ya, nggak susah proses untuk membuat eceng gondok itu sendiri. Yang susah itu merancang bagaimana membuat karya kita mau bikin apa nih, bikin tas. Nah, harus dibuat dulu rancangannya seperti apa. Yang keenam, tentukan pola atau desain tas yang akan dibuat dengan cara menggambar pada kertas maupun koran dengan menggunakan pensil. Lalu untuk ukuran dan modelnya sesuaikan dengan selera yang kalian masing-masing. Nah, ini yang agak sulit ya, kita ya harus menggambar. Misalkan pengen bikin tas atau tempat pensil dari eceng gondok, nah kita harus sketsa dulu, gambar dulu. Kemudian dari pola atau selanjutnya adalah tas cantik dari eceng gondok pun sudah jadi dan siap untuk dipakai sendiri maupun dipasarkan. Nah, ya. Jadi eceng gondok itu tidak susah bikinnya, hanya butuh ketelitian dan kesabaran saja. Oke, yang selanjutnya kerajinan dari koran bekas. Nah, kenapa tadi dari serat alam sekarang kita ke koran? Masih ada hubungannya dengan serat alam. Koran itu bahan dasarnya adalah kayu, ya kan? Kertas itu bahan dasarnya kayu. Kayu itu termasuk dari serat alam. Nah, kita akan membahas di sini tentang bagaimana membuat kerajinan dari koran bekas menjadi suatu kerajinan atau karya yang bernilai jual tinggi atau yang berharga. Untuk password kali ini Ibu memberikan kerajinan ya. Password pada pelajaran materi yang ketiga ini adalah kerajinan. Oke, selanjutnya di sini kita lihat langkah-langkah membuat tempat pensil dari kertas koran bekas. Yang pertama, alatnya dulu. Alat ya yang perlu kita buat di sini yang namanya orang berkarya, membuat sesuatu itu butuh alat koran bekas. Dua, lem kertas. Yang ketiga, lem tembak biasanya alat pelengkap saja. Kalau tidak apa-apa masih ada lem kertas, nggak apa-apa. Yang keempat, ada kardus bekas. Yang kelima, lidi. Kardus biasanya itu untuk penyangga dari koran itu sendiri. Nah ya, nanti ada gambarnya. Yang keenam, ada gunting. Nah, itu alat-alat yang perlu kita siapkan. Oke, selanjutnya di sini langkahnya. Nah, pertama kita potong dulu kertas koran ya. Kita samakan ukurannya dulu ya. Kita potong, kita samakan yang banyak. Karena apa? Misalkan kalau kita membuat tempat pensil dari kertas koran, butuh kertas koran yang banyak. Oke, yang selanjutnya, yang kedua adalah potong kardus bekas. Nah, Ibu sudah bilang tadi kardus bekas ini untuk penyangga, kita tempelkan nanti koran yang sudah kita bulat-bulatkan kepada kardus ini.
Yang ketiga, menyambung kertas koran. Nah, jadi eh, kalau misalkan kardusnya ini sudah dibentuk, ya, misalkan kita bentuk segi empat kardusnya, kita sambungkan, kita apa namanya itu, kita anyamkan, kita putar ya dari bawah dulu sampai ke atas. Nah, kalau misalkan korannya sudah habis ujungnya, terus disambungkan lagi. Oke, selanjutnya, nah ini menggulung kertas koran. Kita gulung kertas korannya ya, dilinting, kan ada lidi tadi ya. Lidi itu fungsinya untuk melintingkan koran supaya menjadi bulat. Kemudian membuat alat tempat pensil. Nah, contohnya ada di situ ya. Tempat pensilnya itu kotak yang berdiri, biasanya di atas meja guru biasanya ya. Yang selanjutnya menganyam gulungan koran. Nah, jadi dianyam, eh, menganyam gulungan koran. Tadi kan ada kardusnya itu sebagai penyangga, kita tempelkan gulungan-gulungannya. Setelah itu baru kita sambungkan gulungannya jika gulungan tersebut sudah habis. Ya. Yang selanjutnya, tempat pensil dari bekas koran telah jadi. Nah, bentuknya seperti itu ya. Jadi zigzag gitu tempatnya. Korannya di mana, Bu? Di bawah. Buat penyangga di bawah. Tempat pensil telah jadi dan siap dipakai. Bisa di meja belajar kita, ya kan? Bisa di meja komputer kita buat tempat pensil atau tempat alat tulis lainnya. Nah, terima kasih anak-anak ya. Semoga kalian di rumah baik-baik saja. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian dan tetap di rumah saja. Dan semoga kita diberi kemudahan dalam belajar, amin ya. Karena kita masih dalam keadaan pandemi, kita hanya bisa bertatap muka lewat video, dan kita juga belum bisa ketemu tatap muka secara langsung. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera bertatap muka di sekolah, dan kita praktek bersama di sekolah ya. Nah, untuk yang akan datang mungkin ibu akan praktek ya, minggu yang akan datang insya Allah ada praktek membuat kerajinan, entah itu dari koran bekas atau dari apa namanya, kardus bekas. Nanti ibu tentukan minggu depan. Untuk minggu ini apa materi yang ibu sampaikan, tulis di buku tulis kalian agar kalian tidak lupa. Kemudian juga kalau kalian mengisi link ya, link evaluasi itu materinya harus dilihat, karena biasanya soal yang ibu buat itu dari materi yang telah disampaikan di video ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga yang belum paham tetap bisa memahaminya, dan kalau belum paham juga kalian bisa WA ibu, bisa tanya ibu, silahkan ya, bisa komen di YouTube boleh. Oke anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.